Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama Ibu Sriwayuni. Meskipun kita tidak bisa bertemu, tetapi kita harus tetap semangat belajar di rumah dan jaga kesehatan. Jangan lupa kalau keluar rumah gunakan masker. Materi kali ini kita akan bahas kerajinan bahan lunak. Untuk itu kita akan simak video berikut ini. Bab 1. Kerajinan bahan lunak. Kerajinan bahan lunak merupakan produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang bersifat lunak, yaitu lentur, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Prinsip kerajinan bahan lunak. Yang pertama, keterampilan tangan. Kerajinan dibuat dengan menggunakan keterampilan tangan. Meskipun diproduksi banyak, produk kerajinan masih tetap mengandalkan tangan. Sementara itu, industri bertumpu pada kekuatan mesin. Inilah yang membedakan antara produk kerajinan dan produk industri. Prinsip yang kedua, keterampilan teknik. Produk kerajinan yang dihasilkan sudah tentu memiliki kekhasan tangan yang nampak dengan detail, rumit, dan hanya bisa dilakukan dengan keterampilan teknik yang dimiliki oleh tangan seseorang. Prinsip yang ketiga, kedaerahan atau tradisional. Kerajinan merupakan benda-benda yang mempunyai nilai guna praktis, bersifat universal, dibuat dengan keterampilan teknik tangan, namun masih dipengaruhi oleh adat istiadat setempat. Secara umum, jenis karya kerajinan bahan lunak dapat dipilah menurut manfaatnya. Yang pertama, kelengkapan busana. Produk kerajinan bahan lunak dibuat dengan mempertimbangkan produk tersebut dapat mempercantik diri dalam menggunakan busananya. Contohnya, produk-produk aksesoris seperti gelang, kalung, bros, dan cincin. Yang kedua, kelengkapan suatu benda. Sebagai contoh, kotak tisu yang dilengkapi dengan hiasan keramik pada bagian muka. Jika kotak tisu sudah tidak terpakai, keramik dapat dilepas dan dipasangkan pada kotak tisu lainnya. Yang ketiga, kelengkapan rumah atau bangunan. Produk kerajinan dapat dijadikan manfaat sebagai pelengkap rumah atau bangunan tertentu. Contohnya, patung di taman rumah. Yang keempat, kelengkapan keperluan ritual atau upacara adat. Contohnya, lilin banyak digunakan untuk berbagai acara ritual dan pesta adat. Manfaat kerajinan bahan lunak. Yang pertama, menambah keindahan. Keberadaan kerajinan bahan lunak dapat memperindah penampilan. Yang kedua, memberi penekanan atau kekhasan pada suatu benda. Jika diberi kerajinan bahan lunak, maka sesuatu akan terkesan khas. Yang ketiga, menjadi persyaratan pemakaian. Kerajinan bahan lunak merupakan persyaratan untuk dipakai. Jika tidak digunakan, maka tidak berarti apa-apa. Yang keempat, merupakan pertanda atau simbol. Produk kerajinan bahan lunak dijadikan sebagai pertanda atau simbol suatu kepentingan. Yang kelima, dibuat khusus sesuai benda aslinya atau duplikasi. Kerajinan bahan lunak dibuat secara khusus menyerupai bentuk aslinya untuk alasan dan kebutuhan tertentu. Dan yang keenam, sebagai bagian dari karya seni. Karena mencerminkan ekspresi keberagaman budaya Nusantara, maka kerajinan bahan lunak merupakan bagian dari karya seni. Beberapa bahan lunak yang digunakan dalam pembuatan produk kerajinan terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, bahan lunak alam. Bahan lunak alam adalah bahan lunak untuk karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar. Dan cara pengolahannya juga secara alami, tidak dicampur maupun dikombinasi dengan bahan buatan. Contohnya tanah liat, kulit, getah nyatu, bubur tisu, kle tepung, dan lain sebagainya. Yang kedua, bahan lunak buatan. Bahan lunak buatan adalah bahan untuk karya kerajinan yang diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu, sehingga menjadi lunak, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Beragam karya kerajinan dari bahan lunak buatan dapat dibuat berdasarkan bahan yang digunakan. Contohnya polimer clay, gips, fiberglass, lilin, sabun, parafin, dan lain sebagainya. Bagaimana? Sudah dimengerti bukan?
Jika masih ada materi yang belum difahami, bisa bertanya di kolom komentar. Semoga materi yang Ibu berikan bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.